Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Nur Afifah, kelas C21, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan membahas materi tentang pengembangan sumber daya pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan, yang khususnya pada mata kuliah Etika Profesi Keguruan. Pokok materi yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama yaitu mendefinisikan pengembangan sumber daya pendidik. Yang kedua, merumuskan urgensi pengembangan sumber daya pendidik. Yang ketiga, merumuskan ruang lingkup pengembangan sumber daya pendidik. Yang keempat adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi sumber daya pendidik. Dan yang terakhir, poin 5 adalah pendekatan dan prinsip dalam pengelolaan sumber daya pendidik, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan SDM membaik. Jalan memimpin dunia akan terbuka. Poin pertama yang akan kita bahas adalah mendefinisikan pengembangan sumber daya pendidik. Pengertian pengembangan itu sendiri menurut McKinsey dan Matthew tahun 1999, buku halaman 27, adalah proses jangka panjang untuk meningkatkan potensi dan efektivitas. Sedangkan yang dimaksud pengembangan sumber daya pendidik dalam konteks ini yakni upaya lebih luas dalam memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat kepribadian. Sumber daya pendidik dalam pengertian umumnya adalah generasi manusia yang memiliki kemampuan yang telah terdidik secara baik sengaja akan menjadi penentu bagi peradaban, kemajuan, dan pengembangan suatu bangsa. Menurut Siswanto, pengembangan sumber daya pendidik adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas tenaga kerja mulai dari rekrutmen sampai dengan pensiun, di mana proses pengambilan keputusan-keputusan didasarkan pada informasi, kebutuhan kompetensi jabatan, dan kompetensi individu untuk mencapai tujuan perusahaan. Lainnya dinyatakan oleh Kraft tahun 1996, halaman 5, bahwa pendidik saat ini dihadapkan pada pertumbuhan yang cepat, permintaan standar yang tinggi, dan tuntutan peningkatan mutu, sehingga mengharuskan pendidik untuk mengupdate dan meningkatkan keterampilan mereka melalui pembelajaran. Lalu, apakah kelebihan bila suatu negara memiliki sumber daya pendidik yang baik? Ada 3 poin. Yang pertama adalah membuat negara tersebut menjadi negara maju. Yang kedua, mampu meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga adalah menghasilkan generasi masa depan yang cerdas dan kreatif. Lalu, mengapa sumber daya pendidik itu perlu? Perlu karena sumber daya pendidik itu ditunjukkan untuk mendidik sebuah generasi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lalu langkah-langkah dalam menciptakan sumber daya pendidik yang berkualitas adalah ada 5 poin. Yang pertama, memberikan pelatihan. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberikan pembinaan. Yang keempat, mengadakan perubahan sistem. Dan yang poin terakhir, poin 5, adalah memberi kesempatan. Tujuannya untuk diciptakan sumber pendidik yang berkualitas adalah yang pertama, untuk mengangkat moral bangsa. Yang kedua, meningkatkan suatu pendidikan. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia di bidang pendidikan. Poin nomor 2 yang akan kita bahas selanjutnya adalah merumuskan urgensi pengembangan sumber daya pendidik. Urgensi pengembangan sumber daya pendidik itu sendiri adalah proses atau fase di mana sumber daya terdidik didorong untuk
memaksimalkan semua unsur yang ada dalam pendidikan agar mampu menciptakan kemajuan dalam pendidikan. Faktor-faktor yang menyebabkan urgensi pengembangan sumber daya pendidik adalah: yang pertama, pengaruh lingkungan sekitar. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, teknologi. Dan yang terakhir adalah perkembangan zaman. Perwujudan untuk menghasilkan sumber daya pendidik yang berkualitas adalah dengan memperbaiki fasilitas dan sarana, baik pelatihan atau kegiatan lainnya, agar calon sumber daya pendidik menjadi maksimal dalam mengajar sehingga tujuan akan mewujudkan sumber daya yang terdidik di masa depan itu tercapai. Poin ketiga yang akan kita bahas selanjutnya adalah merumuskan ruang lingkup pengembangan sumber daya pendidik. Ruang lingkup sumber daya pendidik itu sendiri dibagi atas dua bidang. Yang pertama, bidang gugus yang terdiri atas gugus pengetahuan yang mengharuskan gugus pengetahuan dan penguasaan teknik dasar profesional dan gugus kemampuan profesional. Dan yang kedua adalah ruang lingkup pengembangan sumber daya pendidik bidang kompetensi. Yang pertama ada kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi sosial, dan yang ketiga kompetensi profesional. Ini kita akan menjabarkan kompetensi mengenai ruang lingkup pengembangan sumber daya pendidik. Yang pertama, kemampuan profesional mengacu pada 3 poin. Yang pertama, penguasaan materi pembelajaran. Yang kedua, penguasaan dan penghayatan. Dan yang ketiga, penguasaan proses pendidikan, keguruan, dan pembelajaran. Yang kedua, kemampuan pribadi mengacu pada 2 poin. Yang pertama, penampilan sikap yang positif, dan yang kedua, pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai guru. Kompetensi selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi ini menyesuaikan diri pada tuntutan kerja, pada lingkungan sekitar, pada waktu menjalankan tugasnya sebagai guru. Dan poin keempat, kita akan membahas mengenai analisis faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya pendidik. Di sini ada 3 poin penting, yaitu faktor pendidikan. Faktor pendidikan sangatlah penting dalam pengaruh perkembangan sumber daya pendidik, dikarenakan bahwa pendidik yang baik dan memiliki standar yang tinggi akan menghasilkan sumber daya pendidik yang berkualitas. Permasalahan wilayah sudah lama sekali menjadi hambatan dalam perkembangan sumber daya terdidik di Indonesia. Di samping bentuk wilayah Indonesia yang kepulauan, akses transportasi juga sangatlah berpengaruh dalam hal ini. Oleh sebab itu, dalam masalah ini sampai memunculkan banyak akibat, diantaranya adalah terciptanya daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terpencil. Poin terakhir yaitu poin 5 adalah pendekatan dan prinsip dalam mendidik pengolahan sumber daya pendidik. Terdiri atas 2 komponen. Yang pertama adalah pendekatan dan yang kedua adalah prinsip. Pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran tentu tidak kaku harus menggunakan pendekatan tertentu, tetapi sifatnya lugas dan terencana. Artinya memilih pendekatan sesuai dengan pendekatan atau approach. Dikatakan sebagai cara memulai suatu pelajaran, pendekatan merupakan dasar teoritis untuk suatu metode. Secara lebih luas, pendekatan merupakan asumsi tentang proses pendidikan sebagai salah satu permisalan antara lain asumsi yang menganggap bahasa sebagai kebiasaan. Ada pula yang menganggap bahasa sebagai suatu sistem komunikasi yang pada dasarnya. Menurut Wahyudi, pendekatan pembelajaran merupakan cara untuk mengelola perilaku siswa dan kegiatan belajar sedemikian rupa dapat secara aktif melakukan tugas belajar untuk mencapai hasil belajar yang optimal.
Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses sifatnya yang masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Peta konsepnya pendekatan pengelolaan sumber daya pendidik terdiri atas 4 komponen. Yang pertama adalah pendekatan pengajaran, pendekatan kerja kelompok, pendekatan sosial emosional, dan pendekatan kebebasan. Saya akan membahas lebih terperinci lagi mengenai pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan pada perencanaan dan pelaksanaan, akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Konsep selanjutnya mengenai pendekatan kebebasan, yaitu pendekatan yang memberikan keluasan pada anak didik agar bebas dalam belajar tanpa adanya paksaan atau peraturan yang bersifat otoriter. Konsep pendekatan kerja kelompok. Pendekatan ini adalah pendekatan yang memberikan kebebasan pada tiap kelompok untuk bekerja sama, dan di sini guru ditugaskan untuk mengelola suasana agar kelompok tersebut dapat berpikir dan bekerja secara produktif. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan sosio-emosional. Tercapainya hubungan antara pribadi yang baik dan berkembang dalam kelas. Hubungan ini meliputi hubungan antara guru dan peserta didik, serta hubungan antar peserta didik. Juga ada prinsip pengelolaan sumber daya pendidik. Yang pertama meliputi sifat guru yang hangat dan antusias, tantangan bervariasi, keluasan, penanaman disiplin diri. Hangat dan antusias itu sendiri dalam arti guru dituntut untuk akrab dan semangat dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Tangan memiliki arti diberikan dari guru kepada siswa dengan menggunakan kata-kata, tindakan atau cara kerja dengan bahan-bahan yang telah ditentukan. Variasi yaitu dalam penerapan, guru melakukan dengan alat bantu atau media lainnya yang melakukan pembelajaran dengan variasi, maka akan semakin membuat kelas menjadi efektif dan belajar akan lebih optimal. Keputusan memiliki arti tingkat laku guru untuk mengubah strategi pengajar dalam mencegah kebosanan dalam belajar, sehingga dapat membuat belajar menjadi efektif. Pendekatan kebebasan. Dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan serta mengarahkan siswa untuk berpikir secara positif dan menghindari hal-hal negatif dalam proses belajar mengajar. Sekian materi saya tentang sumber daya pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan.